Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Pangesti dari Prodi Manajemen A 2021 NIM 2110601012. Mata kuliah Keimanan dan Kemanusiaan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Di video kali ini saya menggunakan referensi dari modul AIK yang ada di Lensa Unisa dan ada beberapa saya ambil dari Google. Saya di sini akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang badihiyah atau segala sesuatu yang kebenarannya perlu dalil pembuktian. Tetapi karena sudah sangat umum dan mendarah daging, maka kebenaran itu tidak lagi perlu pembuktian. Namun demikian, untuk membuktikan wujudnya dapat dikemukakan beberapa dalil, antara lain 1. Dalil fitrah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fitrah bertuhan. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapak dan ibunya lah yang berperan mengubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Fitrah dalam hadis tersebut mengandung pengertian Islam. Jadi, hadis tersebut bisa kita pahami setiap anak dilahirkan sebagai muslim. Namun demikian, fitrah manusia barulah merupakan potensi dasar yang harus dipelihara dan dikembangkan. Apabila fitrah tersebut tertutup oleh beberapa faktor luar, manusia akan melari dan menentang fitrahnya sendiri. Tetapi apabila menghadapi suatu kejadian yang luar biasa, barulah secara spontan fitrahnya tersebut kembali muncul. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah Yunus ayat 12 yang artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. 2. Dalil akal. Dengan menggunakan akal pikiran, manusia bisa membuktikan adanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran banyak mengemukakan ayat-ayat yang mengunggah akal pikiran, antara lain Quran Surah Mu'min ayat 67, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sudah itu dari segumpal darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai ke masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Untuk membuktikan adanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dapat dipakai beberapa teori, antara lain 1. Konun al-ilah. Ilah artinya sebab. Segala sesuatu ada sebabnya. Setiap ada perubahan, tentu ada yang menjadi sebab terjadinya perubahan itu. Begitu juga sesuatu yang ada, tentu ada yang mengadakannya. 2. Konun al-wujub. Wujub artinya wajib. Wujud dari segala sesuatu tidak terlepas dari salah satu kemungkinan, wajib, mustahil, atau mungkin, tentang alam semesta. Adanya tidaklah wajib dan tidak pula mustahil, karena keduanya tidak bertentangan dengan akal. Kalau tidak wajib dan tidak pula mustahil, tentu mungkin. Artinya, adanya alam semesta ini mungkin, tidak adanya juga mungkin. 3. Konon al-hududz. Hududz artinya baru. Alam semesta seluruhnya adalah sesuatu yang hadis atau baru, bukan sesuatu yang kodim atau awal. Kalau hadis tentu ada yang mengadakan, dan yang mengadakan itu tentunya bukan sesuatu yang baru, haruslah yang bersifat kodim. 4. Konon an-nizam. Nizam artinya teratur, aturan. Alam semesta dengan seluruh isinya seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya termasuk bumi
dan seisinya adalah sesuatu yang sangat teratur. 3. Dalil nakli. Dalil nakli yang mendasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu tauhid rububiyah. Secara etimologis, kata Rob mempunyai arti mencipta, memberi rizki, memelihara, mengelola, dan memiliki. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah menauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Al-asma wa sifat. Al-asma artinya nama-nama dan as-sifat artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Metode iman dengan al-asma wa sifat ada dua. Pertama, isbat, maksudnya mengimani bahwa Allah memiliki asma wa sifat yang menunjukkan kemahasempurnaannya. Misalnya Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, dan lain-lain. Kedua, nafyu, maksudnya menafikan atau menolak segala asma wa sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaannya, misalnya dengan menafikan adanya makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, atau menafikan adanya anak atau orang tua dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari: 1. Mendirikan sholat, 2. Menafkahkan sebagian rezeki, 3. Beriman kepada kitab Allah, 4. Menafkahkan sebagian hartanya baik di saat waktu lapang ataupun sempit, 5. Selalu berbuat kebajikan, 6. Mampu menahan amarah, 7. Mampu memaafkan kesalahan orang lain, 8. Melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah, 9. Berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi, 10. Mempercayai dengan benar rukun iman, 11. Menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, 12. Menunaikan zakat, berinfak, dan sedekah dengan ikhlas dan banyak, 13. Menjaga akidah dalam diri dari perilaku syirik, khurafat, dan bid'ah, 14. Senantiasa beramal soleh dalam bermuamalah, 15. Menunaikan segala sesuatu yang diwajibkan Allah SWT dari segi beribadah maupun bermuamalah, 16. Mencintai sesama muslim sebagai saudara seiman, 17. Meninggalkan segala bentuk perilaku yang dibenci oleh Allah SWT dan Rasulnya, 18. Mentadaburi segala ciptaan Allah yang ada di langit maupun di bumi, beserta seluruh alam semesta, serta meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala yang telah diciptakannya. 19. Senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dengan memperbaiki serta meningkatkan kualitas ibadah. Langkah yang dapat meningkatkan iman kepada Allah yaitu 1. Memperbaiki sholat, 2. Mentadaburi Al-Quran, 3. Berkumpul dengan orang soleh, 4. Membaca buku-buku Islam, 5. Mempelajari ilmu pengetahuan, 6. Mentadaburi alam semesta, 7. Membandingkannya dengan kepercayaan lain, 8. Menjalankan perintah Allah secara konsisten, 9. Mencari informasi manfaat atau dampak dari perintah Allah, 10. Melakukan evaluasi diri, 11. Menjauhi lingkungan yang buruk, 12. Tidak terlena dengan kehidupan dunia, 13. Memperbanyak syukur, menjauhi mengeluh, 14. Memperbanyak zikir, 15. Menikmati hidup yang Allah berikan. Sekian video dari saya tentang iman kepada Allah. Jangan lupa
like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.